Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali walaupun kalian melihat video ini entah pagi ataupun siang ataupun lain waktunya atau di berbagai waktu. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab 3 ya, wirausaha produk budidaya unggas petelur ya. Mapel PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua? Baik? Oke, kalau baik silakan komen di kolom komentar ini. Dan kalau misalkan kalian sakit, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Ya. Pada kesempatan ini KD atau kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Tuh. Ini apa namanya? KD-nya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya ya, bisa dibaca seperti ini yang diharapkan. Oke. Kemudian ini ya dari mulai sini ya, dari mulai ketahanan pangan. Ini mulai nulisnya ya. Nanti bisa kalian baca gitu ya. Nanti juga kalian bisa tulis, Bapak akan share materinya ya, Bapak akan share materinya, silakan kalian tulis nanti ya. Dari sini mulainya. Dari ketahanan pangan ini. Kemudian kita bisa lanjut. Nah, ini menurut undang-undangnya juga nomor 18 tahun 2012, ini bisa kalian baca. Kemudian fungsi dari pangan berfungsi. Nah, fungsi pangan ya. Nah, di sini ada fungsi pangan. Nah, bisa kalian baca juga. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Ya. Nutrisi yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik jika mengkonsumsi sumber daya pangan beragam. Jadi tidak satu pangan yang dikonsumsi ya. Kalau bisa sih sebetulnya. Tidak usah mahal. Kalau yang mau banyak protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, tidak usah mahal. Yang sekeliling kita pun banyak. Next. Ini ya, protein nabati, protein hewani gitu ya. Nah, ini. Sebelumnya sudah dijelaskan gitu ya. Protein nabati dan protein hewani di sini ada nih. Sudah dipaparkan di sini. Ya, ada. Kemudian ini tugasnya ya nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan ketika pembelajaran tatap muka. Gitu ya, tulis di buku tugasnya. Tugas 1, sumber protein tidak hanya bahan pangan hewani seperti daging dan petelur, tetapi masih ada sumber protein nabati. Cobalah kamu cari dari berbagai sumber kelebihan dan kekurangan protein hewani dibandingkan dengan protein nabati. Di sini ada ya lembar kerjanya. Silakan kalian tulis. Ini lembar kerja ini ya. Pertama di sini jenis protein nabati. Apa kelebihannya? Ya, cari kelebihannya sebanyak mungkin, kemudian cari juga kekurangannya apa. Begitupun yang hewani ini, ya. Protein hewani, cari kelebihannya apa, kemudian cari kekurangannya apa. Gitu ya.
nanti dikumpulkan itu pertemuan tatap muka. Next, lanjut. Nah, ini Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar sehingga jumlah pangan yang dibutuhkan juga besar. Ini ada peluang kita, peluang usaha untuk kita dari pangan ini, gitu ya. Ada usaha, ada peluang buat kita. Pengertian budidaya nih. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Ini pengertian dari pada budidaya, gitu ya. Atau juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak melalui menyiapkan benih atau bibit sampai dipanen hasilnya, gitu ya. Nah, itu. Next juga budidaya ternak, ini pengertiannya ada, gitu kan ya. Nah, untuk bab ini kita akan berfokus kepada unggas petelur, gitu ya, unggas petelur. Gitu. Contohnya seperti ayam petelur, ya. Kemudian puyuh, gitu ya, bebek, kemudian angsa. Nah, itu contoh daripada unggas-unggas petelur dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini harapannya ya bisa kalian baca ya. Nah, kemudian untuk tugas kedua nanti sama disatukan dengan yang tugas pertama tadi. Ini tugas kedua ya. Tugas satu dan tugas kedua itu individu, bukan kelompok. Sekali lagi, tugas satu dan tugas kedua itu individu, bukan kelompok. Gitu. Tugas keduanya, buatlah tulisan tentang dampak positif dari kegiatan budidaya sehingga dapat menghantar suatu bangsa menjadi bangsa yang mandiri. Berikan juga contoh-contohnya. Jangan lupa untuk memberi judul tulisanmu. Oke. Tulisan tentang dampak positif dari kegiatan budidaya. Jadi kalian membuat sebuah karya ya, karangan tapi mendasar. Karangan tapi ada sumbernya. Gitu kan ya. Contohnya ini, contoh judulnya dampak budidaya unggas petelur terhadap ketersediaan apa tuh? Ketersediaan sumber protein hewani ya. Nah, itu salah satu contoh judul. Gitu ya. Salah satu contoh judul. Nah, ini lewat. Bentar. Ini ya. Jadi kalian buatlah tulisan tentang dampak positif gitu. Ngarang tapi ada sumbernya. Gitu ya. Seperti dari Google, dari internet bisa lah. Gitu ya. Nah, itu. Oh ya, paham ya. Jadi kalian mengarang tapi ada sumbernya. Buat karya ilmiah ya. Bukan karangan bukan karangan kosong biasa gitu ya. Masalah paragraf itu bebas ya. Ya, masa mau membuat sebuah karya ilmiah atau tulisan karangan 3 baris kan nggak mungkin, nggak logis kan ya. Ya silakan buat karangan. Boleh tidak dibatasi berapa lembar pun silahkan. Yang pasti jangan 4 paragraf, jangan 4 baris lah gitu. Ya baris 5 baris gitu, nah, itu mah tidak masuk akal gitu ya. Gitu ya. Jadi itu tugasnya. Nah, ini perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2015. Ya, itu. Silakan nanti kalian catat, itu kan ya. Nah, ini sama nih, Undang-Undang Republik Indonesia. Ini tidak usah ya, tidak usah nih, karena sudah ada. Maaf, menurut tahun 1945 ini tidak usah ya, karena sudah ada ini, tidak usah. Itu ya, pemenuhannya, itu ya.